Baik, selamat sore. Selamat datang Mbak Susilo Lestari, Wakil Ketua Umum DPP Ikadin. Selamat sore Mas. Ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Dan salam buat teman-teman yang menyaksikan acara kita sore hari ini. Benar. Jadi sore ini adalah legal update episode ketiga. Iya, Mas. Nah, sengaja kita mengundang, saya panggil Mbak Susi ya. Siap. Ya, saya panggil Mbak Susi, mengundang Mbak Susi di legal update kita episode ketiga ini supaya kita bisa berbincang-bincang terkait peran Mbak Susi sebagai salah seorang advokat senior yang sudah cukup lama berkecimpung dalam dunia praktisi hukum, yang sudah membahas berbagai macam isu hukum, dan juga sebagai salah satu pimpinan ya di DPP Ikatan Advokat Indonesia atau Ikadin sebagai Wakil Ketua Umum. Nah, saya ingin terlebih dahulu mendengar nih dari Mbak Susi pengalaman selama ini sebagai salah satu pimpinan di Ikadin. Kira-kira bagaimana membangun Ikadin, organisasi Ikadin ini supaya lebih baik ke depan dan lebih eksis, dan bagaimana sebagai seorang perempuan dan bisa mendorong perempuan-perempuan yang lain ikut mengambil bagian dalam pemajuan hukum. Gimana Mbak? Iya. Terima kasih Mas atas waktu dan kesempatan pada sore hari ini di mana saya diminta untuk sedikit memberikan gambaran wawasan, pemahaman, pengetahuan dari saya secara pribadi sebagai advokat dan juga selaku pengurus Dewan Pimpinan Pusat. Organisasi memang dalam konteks yang berjalan saat ini Ikadin tetap eksis dari awal sejarah, sudah disampaikan beberapa pertemuan sebelumnya. Saya selaku pengurus Dewan Pimpinan Pusat sudah cukup lama, tapi kalau dibilang senior masih ada senior yang lain Mas. Janganlah, kita berjuang bersama-sama, bekerja bersama-sama untuk membesarkan Ikadin. Iya. Cuman di dalam tadi sempat Mas bincang-bincang mempertanyakan kuantitas ya. Iya. Di mana advokat Ikadin perempuan itu masih kurang. Ya. Itu memang tuntutan yang harus kita perjuangkan. Di mana sebenarnya lulusan sarjana hukum untuk menjadi seorang advokat sekarang sudah merupakan euforia yang luar biasa. Namun demikian, untuk menjadi tampil ke depan, bukan mereka tidak berani, belum kesempatan. Karena selalu trennya itu kaum pria yang mendominasi. Coba diberikan teman-teman yang lain kesempatan. Iya, benar. Nah, di situ. Jadi kiprahnya seorang advokat wanita itu sama sebenarnya. Secara fisiknya aja yang berbeda, tapi secara nalar, pola pikir, saya rasa kita nggak akan juga kalah dengan kaum pria ya. Dalam konteks yang demikian, untuk membangun organisasi itu supaya menjadi besar, kita harus bisa bekerja sama di dalam segala lintas, di dalam segala lini. Terutama yang kita tonjolkan kemarin sudah bagus. Tidak mengutamakan hanya kuantitas, tapi kualitas. Maka ada legal update, dan lain sebagainya. Itu pembaruan hukum yang terus-menerus. Nah, itulah organisasi kita sedang berpacu untuk membesarkan nama besar Ikadin. Namun demikian, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu tentang etik. Etika itu menjadi dasar seorang profesi advokat itu berkarya, bekerja. Jadi jangan karena banyak ya lulusan-lulusan advokat baru merasa sudah jadi advokat kemudian menunjukkan arogansi itu. Kalau bisa jangan. Kita belajar untuk ilmu padi lah. Kalau kita ilmu padi itu yang diakui eksistensi kita, kemampuan kita, bukan arogansi kita. Jadi disitulah harus ditunjukkan pembeda dengan yang lain ya. Saya tanda petik bukan menunjuk organisasi lain, tapi itu kita harus punya style yang berbeda, yang berkelas. Identitasnya gitu ya. Betul Mas. Jadi kira-kira gambaran seorang advokat Ikadin itu bukan hanya
dari attitude-nya, dari kemampuan saintis keilmuannya, tapi juga dia harus bisa membidangi dalam segala hal. Dalam konteks penegakan hukum ya, selaku bagian dari aparat penegak hukum, yaitu catur bangsa tersebut, baik dari kita berhadapan di lintas peradilan maupun kejaksaan, kepolisian, kita harus bisa menjadikan profesi itu menjadi profesi terhormat. Profesi terhormat. Itu yang penting, Mas. Jadi itu etik itu menjadi prasyarat utama ya. Oh, harus. Contoh ya, contoh sekali. Kita sebagai pengurus di organisasi ada aturan, ada tatanan, maka segala sesuatunya diatur di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kalau sudah ada pakem, termnya, patokannya, ya kita nggak boleh menyimpang. Di situ yang harus kita tegakkan di situ. Organisasi itu akan besar kalau kita bisa konsekuen terhadap apa yang sudah kita canangkan. Jadi itu menjadi kerangka kerjanya di situ lah ya, pada dasar hukumnya, etikanya, benar-benar. Dan itu juga yang sebenarnya menjadi ukuran bagi unsur-unsur yang lain. Betul, betul. Nah, sekarang dengan tumbuh kembangnya organisasi, jadi melebar kita ngomongkan. Ya nggak masalah karena itu memang menjadi hal yang sekarang ini kita perlu mendistribusikan kan kepada masyarakat dan juga negara. Karena salah satu persoalan di dalam kehidupan bernegara ini kan kadang-kadang kekurangan soal etik itu kan. Ya. Banyak orang cerdas tapi etiknya nggak ada gitu. Nah, disitulah yang harus kita tonjolkan. Maka pada saat dulu waktu untuk menjadi seorang advokat nggak gampang, Mas. Kita harus ada ujian kode etik dan sebagainya. Sekarang bebas loh, enak. Betul. Hanya di organisasi yang nyorot aja. Dengan konteksnya nggak ada kalau menyimpang, cuma di dalam rambu-rambu itu apabila melakukan bukan hanya sekedar pelanggaran tapi tindak kejahatan kriminal terhadap organisasi, pasti ada sanksi. Di situ yang harus tegas-tegas dinyatakan. Tidak pandang bulu siapapun, maupun pengurus maupun anggota maupun di dalam wadah organisasi itu sendiri. Karena kan kita membangun hukum ini juga bagaimana mengajari kan, mengedukasi ke dalam masyarakat, sehingga masyarakat itu juga percaya pada hukum. Betul sekali. Gitu. Ya. Jadi kalau kita bicara etika misalkan, itu menjadi salah satu prinsip dalam kita kerja hukum, itu kan juga menjadi masyarakat itu melihat ini menjadi sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Jadi nggak hanya kita bicara pasal demi pasal atau kerja kan, tapi juga bagaimana bicara etiknya itu. Nah, kalau kita lihat dari sisi sebagai seorang perempuan lagi nih, Mbak Susi, mohon maaf ya karena kita sebagai pimpinan salah satu pimpinan ya perempuan. Sebagai seorang perempuan, nah saya mohon maaf menggunakan lagi istilah advokat senior ya kan. Senior dalam pengertian pengalaman yang sudah cukup panjang. Nah, ini tantangan yang sering dihadapi dalam kerja hukum ini apa sebetulnya? Ya, sebenarnya kita sama, tidak ada yang terlalu spesifik. Tidak ada terlalu spesifik ya. Itu kan kaitan gender saja ya, tapi secara profesionalitas kita sama, sejajar. Cuma kesempatan yang diberikan itu di dalam satu kegiatan masyarakat, kegiatan publik, kita masih kurang. Artinya tidak jarang perempuan-perempuan itu bisa menjadi sosok guru istilahnya, menjadi tiang dari segala itu. Contoh banyak kan, kayak Margaret Thatcher. Kalau yang besar memang. Istilahnya kita jangan berbicara gender itu bahwa perempuan itu lemah. Betul lemah secara fisik, tapi belum tentu secara logika, penalaran, pemikiran tidak. Karena bisa jadi dengan logika berpikir yang lebih panjang ya. Coba Mas lihat, tumbuh kembangnya satu generasi demi generasi tidak lepas dari seorang ibu. Peran seorang ibu, ya. Peran ibu, peran wanita. Artinya di situ sangat menentukan bagaimana mengajarkan berbudaya, culture seperti apa, kemudian attitude seperti apa.
Nah, kalau yang menyangkut profesionalitas edukasi itu masing-masing kan, kemampuan saintis masing-masing. Kira-kira seperti itu, Mas. Oke. Nah, itu yang perlu. Kalau tadi Mas membahas masalah kaitan dengan pemberdayaan perempuan tuh nggak kalah dengan kaum pria ya. Artinya bukan dalam arti kita mengalahkan posisi pria, bukan. Di sini bukan mengalahkan, tapi pola berpikir. Jadi bagaimana bersinergi, betul, setara, betul. gitu. Terus apalagi ya kita prihatin dengan kondisi pertumbuh kembangnya hukum di Indonesia ya. Terus terang nih, karena banyak sekali temuan-temuan kondisi isu-isu hukum yang muncul yang ternyata memerlukan pola pikir yang sangat-sangat diperhitungkan di situ. Ya, ini kita bicara tumbuh kembang dunia hukum. Ya. Tadi Mbak Susi juga menyinggung soal isu-isu hukum. Apa isu hukum yang paling menarik nih sekarang ini? Baik, Mas. Isu hukum itu sebenarnya banyak. Banyak, ya. Saya kupas sedikit tentang hukum progresif ya. Hukum progresif. Nah, hukum yang senantiasa berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Betul. Ya. Kadang-kadang ketinggalan dari masyarakat hukum ya. Kebutuhan itu terus, tetapi hukumnya itu nggak mengikuti, ya kan? Sehingga terjadi kekosongan hukum, terjadi tumpang tindih hukum dan lain sebagainya. Itu yang sering terjadi. Contoh ya, ini kasus tentang bagaimana implementasi tentang terhadap pelaksanaan eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Contoh itu baru satu case, baru satu isu, belum isu-isu yang lain. Ya, kalau Mas tadi mengutarakan kira-kira seperti apa, akan saya buka nih contoh. Negara kita itu kan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 itu kan negara hukum dan negara berdasarkan kesejahteraan, welfare state. Kalau negara welfare state itu mau tak mau harus ada pemerintah mencampuri urusan masyarakat. Di dalam mencampuri urusan masyarakat itu tidak terlepas pemerintah itu harus bagaimana di dalam koridor bekerjanya sesuai norma hukum, pragmatik. Nah, di dalam proses bekerjanya hukum, bagaimana negara hukum itu juga mengatur norma-norma hukum tersebut. Itu kan teori ya. Praktek pelaksanaannya, pemerintah yang sebagai mencampur urusan masyarakat di dalam kewenangan eksekutifnya sering juga melakukan, mohon maaf tanda petik, kita mengkritisi terjadi penyalahgunaan kewenangan, penyimpangan kan banyak sekali kan. Nah, sehingga dengan konteks yang demikian sampailah kemudian kita harus ada pengawasan yudisial. Apa itu pengawasan yudisial? Yaitu lembaga peradilan tata usaha negara. Dari konteks yang demikian pengawasan yudisial tadi, sampailah kemudian terciptanya undang-undang Peratun tadi. Kenapa dari tahun 1945 sampai di tahun 1986 ada kekosongan hukum? Tidak tercipta satu lembaga peradilan tata usaha negara yang menyelesaikan konflik kepentingan antara subjek hukum dengan pejabat tata usaha negara. Itu contoh. Dari sekian tahun itu ada apa? Padahal negara kita sudah merdeka dari 45 sampai kemudian 86 cukup lama. Itu terjadi kekosongan hukum yang luar biasa. Sampailah kemudian di dalam, sebenarnya sudah diatur di dalam pasal 24. Kalau nggak salah 24 Undang-Undang Dasar 45 ya, dicontohkan dengan, bukan dicontohkan, dan peraturan Mahkamah Agung ya, nomor 14 tahun 70. Itu tuh sudah mengamanatkan bahwa untuk terbentuknya lembaga kekuasaan kehakiman, kalau nggak salah pasal 10D kalau nggak salah ya, itu untuk membentuk lembaga peradilan tata usaha negara. Prakteknya yang terjadi, Mas, itu kan tadi pertanyaan saya, kenapa ada kekosongan hukum ya sekian lama? Pasti lama. Ada kondisi-kondisi politis yang melatar belakangi. Contoh, karena landasan falsafah individualisme itu bertentangan dengan Pancasila. Kemudian ada merasa kepentingan pemerintah itu dibatasi, sehingga takutnya sehingga tidak bisa bekerja secara maksimal pemerintah tersebut kalau sampai ada komplain atau
gugatan atau apa, dan kemudian ada landasan politis. Itu banyak faktor yang melatar belakangi sampai kemudian akhirnya diputuskanlah oleh negara untuk menyelenggarakan pengawasan di bidang yudisial tersebut. Nah, praktek yang muncul bahwa undang-undang yang terbentuk tadi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86, terus mengalami satu perkembangan terus-menerus. Ada Undang-Undang tahun nomor 9 tahun 2014, ada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Itu karena ketidak konsistenan dari pembentukan undang-undang itu sendiri, sehingga banyak celah. Kenapa sih banyak celah? Contoh. Saya tadi bicara tentang implementasi eksekusi putusan tun. Ada putusan tun yang sudah punya kekuatan hukum tetap nih. Sebagai contoh, sudah diputus inkrah. Tidak dilaksanakan oleh pejabat tata usaha negara. Diabaikan oleh pejabat negara. Diabaikan. Nah, karena mungkin tanda petik merasa ini bukan kepentinganku, urusan yang zaman dulu kayak atau apa, banyaklah faktor. Tapi faktanya orang mencari keadilan itu di mana? Betul. Sia-sia dong. Betul. Kemudian dipanggil, kita ngajukan misalkan eksekusi putusan tun. Dipanggil pihak-pihak, ditegur, diingatin, tetap nggak dilaksanakan. Nanti menunjuk pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 itu, diaturlah bahwa harus ditegur nih pihaknya, maju. Kemudian tidak dilaksanakan. Dalam jangka waktu 4 bulan tidak dilaksanakan, putusan yang kebijakan atau putusan yang dibuat oleh pejabat tun tadi dianggap tidak berlaku. Batal demi hukum. Itu kata undang-undang. Jadi putusannya tidak dilaksanakan, itu kata undang-undang. Biarin saja. Tapi sebenarnya bukan itu yang hanya dibutuhkan, bukan itu saja. Ada perbuatan hukum lanjutan, nggak sampai di situ. Nah, dilemanya apa? Padahal orang ini perlu untuk pelaksanaannya misalkan. Kepastian hukum. Sampai kemudian akhirnya ketua pengadilan memerintahkan menyuratin kepada ketua atasannya si pejabat tadi. Tidak dilaksanakan juga. Misalkan seperti itu. Dan upaya terakhir misalkan sampai ke presiden sebagai regulator dari si pejabat tersebut. Memangnya presiden akan menyelesaikan permasalahan sekian banyak? Nggak mungkin, impossible lah ya Mas ya. Itu satu. Yang kedua, belum tentu juga presiden tahu atau mengerti. Itulah. Jadi dalam konteks yang demikian, isu hukum yang apa sebenarnya ini? Kekosongan hukum, aturan hukumnya saling tumpang tindih, saling carut marut. Nah, di situ yang harus dibenahi. Kita ini sebagai seorang advokat dan seorang praktisi, sering kita menjumpai hal-hal yang demikian. Artinya keprihatinan kita nggak usah melebar lah. Misalkan bukan meniadakan cerita omnibus law dan lain sebagainya. Contoh, ini dulu peraturannya ada istilah fiktif negatif. Zaman dulu ya. Nggak berlaku lagi. Ibu, Mbak, ini sekarang ada fiktif positif. Mana realisasi, mana sosialisasi? Nggak pernah masyarakat tahu. Pembentuk undang-undang asal main ngajuin anggaran negara, ya kan? Ini masalah analisis economic law yang sudah mempengaruhi juga di sini. Artinya ada cost benefit yang merugikan keuangan negara kalau ini tidak menghasilkan yang sifatnya maksudnya tidak menghasilkan sesuatu yang pasti. Rasa adil tidak ada, rasa pasti tidak ada, apalagi kemanfaatan. Kita nggak usah melebar jauh-jauh itu. Yang perlu kita sebagai seorang praktisi hukum ini harus cerdas mencerna. Sekarang banyak sekali kejadian-kejadian hukum, seperti contoh kemarin itu ada peristiwa hukum terkait tentang lembaga perkawinan beda agama. Landasannya itu tegas dinyatakan ini boleh, tapi pelaksanaannya, implementasinya seperti apa? Berbeda. Itulah Mas, makanya kita ini sebagai anggota organisasi kita harus bisa membangun strategi kinerja yang baik, pemahaman yang baik, pengetahuan yang baik.
Yang utama adalah kualitas dari anggota IKADI. Oke. Jadi bukan hanya sekedar berpraktek sebagai advokat, tapi juga Betul. bagaimana memahami berbagai Betul. macam peraturan perundang-undangan tadi. Betul sekali. Dan Ya memang kekosongan. tidak bisa secara normatif aja rasio legisnya seperti ini, kita harus seperti ini, tidak. Tapi kita harus bisa menggali, menemukan hukum itu sendiri seperti apa. Kira-kira seperti itu, Mas. Dan bagaimana menciptakan dari sesuatu yang kosong tadi itu ya. Nah, contohnya, saya lanjut ya. Di dalam peratun tadi, nggak ada loh undang-undang pemaksa, sanksi pemaksa terhadap si pejabat Negara yang melakukan pelanggaran tersebut. Cantolannya kok ke KUHP. Sampai sekarang tidak ada. Sama, nggak ada. Coba Mas perhatikan. Cantolannya nggak ada. Cantolannya itu ada di pasal 216, nanti Mas baca. Pejabat atau pejabat yang tidak melaksanakan, tapi tidak disebutin pejabat atau usaha negara, tidak. Masih ambigu lah istilahnya. Jadi cantolan sanksi punishment-nya terhadap pejabat yang melaksanakan atas putusan yang bersifat undang-undang bagi yang melaksanakan itu nggak ada. Jadi itu putusan apa? Jadi nggak ada maknanya berarti putusan. Nah, saya lah jadi korban di sini. Saya pernah mengalami kejadian, makanya saya bicara seperti itu. Saya menang putusan Mahkamah Agung dari sampai kasasi 2 kali dalam perkara yang menang terus. Tapi kenyataan tidak mau, misalkan ini untuk dilaksanakan, pejabatnya itu nggak mau melaksanakan. Sampai kemudian lari ke presiden. Saya bertanya, presiden, terus apa hasilnya? Nggak tahu lagi, Bu. Loh, saya bilang sampai itu pelaksana peradilan, gimana nggak tahu lagi? Nah, itu maksimal sampai di sini. Karena apa? Disitulah tidak ditemukan hukumnya yang pasti, keadilan, rasa keadilan. Sekarang saya tanya sama Mas, sebagai seorang advokat, untuk kita melaksanakan profesi untuk mencari apa sih? Keadilan kan? Keadilan. Nah, di mana keadilannya? Di mana kepastiannya? Itu yang terjadi. Tetapi fakta yang ada di Indonesia selalu bikin peraturan-peraturan, tapi tidak pernah endingnya final yang benar-benar final. Katanya di situ syaratnya kan final, ya kan? Mengikat. Harus final, individual dan lain sebagainya. Mana? Itu makanya saya utarakan tadi, kalau menjadi advokat itu harus mengkritisi sesuatu hal yang merupakan domain dia untuk berkiprah. Wah, ini menarik, Mbak Susi. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa putusan TUN itu ketika pejabat yang berwenang tidak mendapatkan sanksi, tidak ada aturan hukum untuk memberikan sanksi. Mas bisa lihat di pasal 116. Cuman sanksi administrasi nanti ketua pengadilan menyurati. Hanya sebatas menyurati. Tapi apa kalau mereka nggak mau melaksanakan? Iya, benar. Apa sanksinya? Paling di situ di dalam pasal 116 KUHP, 216 KUHP, sanksinya adalah kurungan 4,5 bulan atau denda. Itu bisa ditampik. Kan saya ini kan nggak ada jelas-jelas putusan ini. Nah, artinya umbrella act-nya itu nggak ada. Umbrella act-nya nggak ada. Nah, dengan situasi begitu, bagaimana cara kita mencari solusinya? Nah, kita harus bisa mengapresiasikan ini sebagai sesuatu yang ideal seperti apa. Apa harus merubah undang-undang? Apa harus berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung? Itu surat edaran Mahkamah Agung berganti terus. Oh, ini harus tadinya ya Mas, putusan gugatan ini harus berjalan dalam waktu sekian hari. Dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, itu sudah harus putusan 21 hari. Sekarang berubah lagi. Mana kepastian hukum? Itu salah satu contoh keprihatinan saya selaku praktisi yang dimana saya mencari rasa adil itu yang sebenarnya betul secara hierarkis. Keadilan itu yang dibentuk dengan marwah seperti rasa adil, itu kan
berdasarkan yang dibentuk oleh manusia. Manusia itu dengan alasan secara kodrati manusia bisa salah. Ya jangan ada pembenaran rasa salah. Itu yang harus kita perbaiki. Dan konteksnya beda. Orang mencari, ada pengadilan kan untuk mencari keadilan, kepastian. Nah, tapi ada situasi begini. Saya jadi ingat Mbak Susi, saya punya pengalaman. Waktu itu kita juga menggugat terkait kebijakan pemerintah blokir internet di Papua. Tahun 2019 itu kita juga bawa ke TUN dan dimenangkan putusan TUN itu. Kita menang. Nah, tapi kemudian pemerintah sempat mengeluarkan pernyataan kami akan banding. Nah, setelah itu nggak jadi banding. Nah, tapi putusan tuh ingkrah. Terus kemana? Ya, kemana? Dan mengambang aja nggak jelas. Jadi, itunya bener. Inilah eksekusi pelaksanaan putusan tata usaha negara beda ya dengan peradilan umum. Kalau peradilan umum kan sifatnya bisa secara physically ada nyata, ya kan? Kalau ini kan berdasarkan administrasi. Nah, apa cukup sampai di situ? Percuma dong, orang beracara itu kan perlu pembiayaan, perlu energi dan lain sebagainya. Itu yang tidak didapat di situ. Nah, kita harus bisa menggalang ini sebagai sesuatu untuk yang benar-benar pasti. Ya kan? Yeah. Untuk mencari keadilan yang sebenarnya yang ya memang keadilan hakiki milik Tuhan ya. Tapi untuk mencari kebenaran jadi pegangan, jadi kepastian itu harus jelas. Kita sebagai seorang lawyer kalau mengkritisi hal kayak gitu tuh harus jelas-jelas, harus tegas. Apa ini larinya mau kemana? Harus ada ujungnya. Iya dong, Mas. Oke, ini kalau ini menarik ini. Jadi ini isu hukum salah satu ya. Tapi ini aja sebenarnya udah menunjukkan bahwa ada masalah yang krusial menurut saya ya. Betul. Ya, ada putusan tapi kemudian nggak ada kejelasan ujungnya. Kayak menggapai angin. Nggak menggapai angin. Ini kayak orang mimpi di siang bolong kan. Jadi dan itu prosesnya sudah panjang. Tadi Mbak Susi bilang ada tenaga, pikiran, ya, waktu dan juga biaya yang dikeluarkan oleh pihak terkait untuk menggugat itu. Tapi kemudian putusannya nggak ada guna, bisa kita bilang dalam tanda kutip begitu ya. Padahal tegas-tegas ya, amarnya menyatakan memerintahkan. Faktanya. Dan itu putusan pengadilan lagi kan. Sebagai undang-undang bagi yang melaksanakannya kan. Nah itu kemudian diabaikan. Nah dengan situasi yang ini kan sebenarnya pasti akan ada banyak yang jadi korban, ya kan? Yang kemudian mencari keadilan tapi yang sebenarnya dia rumahnya di situ dan ternyata rumah itu nggak menjawab persoalan. Nah, kalau begini nih apa yang semestinya dilakukan oleh pemerintah? Nah, atau para dari sejarahnya tadi sudah kelihatan. Rumusan tadi sudah ada, tapi faktanya, cantolannya, amrilaiknya nggak ada. Terjadi kekosongan hukum, ada aturan muncul kemudian aturan hukum, tetapi kemudian nggak ada payung hukumnya. Masa kita melakukan komparatif ke peradilan lain, misalkan ke KUHP, ke domainnya lain, kan nggak nyambung. Kenapa ini nggak tuntas? Apa memang senang pencipta undang-undang itu nggak tuntas? Yang mana ya itu udah lari ke alasan politis kan? Ya, politis benar-benar. Tapi kalau begitu harus ada umbrella act-nya dong, ya kan? Harus ada payung hukumnya gitu. Nah selama ini belum pernah ada pembahasan soal itu. Nggak ada. Dan yang ada munculnya adalah peraturan Mahkamah Agung tapi itu hanya peraturan-peraturan yang berlaku untuk domainnya pengadilan. Domainnya peradilan. Bukan domainnya isi putusan itu nantinya endingnya seperti apa. Oke. Ada putusan kemudian endingnya seperti apa. Ya, gitu. Nah ini menarik, ini harus menjadi salah satu isu bagi teman-teman. Contoh, kita nggak sama lebar, isunya banyak sekali. Makanya tadi saya bicara tentang hukum represif. Hukum yang akan selalu senantiasa mengikuti perkembangan akan kebutuhan masyarakat. Jadi hukum itu tidak diam. Karena hukum itu tidak pernah diam dan mengikuti masanya. Bukan kemudian kita harus merombak lagi, tidak ya. Penyempurnaan kalau bisa. Iya, perbaikan. Bukan kemudian harus dibentuk, peraturan baru lagi. Disempurnakanlah yang kurang. Apa? Ini kurang. Ini ada sanksi pemberatnya atau seperti apa. Itu yang perlu. Kita sebagai organisasi advokat IKADI
kita kalau bisa ikut cawe-cawe, kasih usulan kepada pemerintah. Kita dorong, kita advokasi. Iya, kita ikutin mekanisme yang seperti apa, kemudian kita usulkan lembaga yudikatif, Pak peradilan lah dan lain sebagainya, teman-temannya lah, seturutannya. Ini apa endingnya, kamu bikin aturan ini apa? Kan intinya seperti itu, Mas. Nah tadi sempat ngomong presiden gimana responnya soal ini? Presiden kan sebagai regulasinya dari pejabat tata usaha negara. Ya nyatanya perkara-perkara yang masuk ke sana itu dibaca atau tidak dibaca kan kita nggak tahu. Sekian banyak surat atau apa kan kita nggak ngerti. Betul. Belum lagi kalau presidennya nggak ngerti juga ya. Itu lebih parah lagi nanti kan urusannya. Oke, itu salah satu contoh ya isu hukum yang krusial ya. Iya. Nah, berarti ada banyak contoh kasus yang lain ini. Banyak. Yang mana lagi nih, Mbak Susi? Yang penting ini buat bagi informasi bagi teman-teman advokat nih. Ya. Itu nanti waktunya nggak cukup. Masih ada waktu kita 15 menit lagi. Oh gitu. Iya. Jadi intinya ya Mas ya, dari kondisi carut marutnya lembaga yudikatif ya. Yudikatif, oke. Apalagi kita tahu sebentar lagi kan mau pemilu ya. Ya, 2024 ya. Kemudian organ-organnya itu mau berganti. Jangan asal memenuhi kuota. Oke. Tetapi terpenuhilah orang yang mempunyai dedikasi, keilmuan dan lain sebagainya menjadi penyumbangsih kepada negara sehingga menciptakan produk-produk hukum itu sebagai landasan orang hidup bermasyarakat, bernegara, berbangsa itu jelas, tegas dan benar. Kira-kira seperti itu, Mas. Ya. Jangan mikir dong, Mas. Ya, saya jadi kepikiran benar. Jadi ini kan memang 2024 itu momentum penting kan. Betul. Gitu. Jadi selain kita bicara soal politik itu ada kaitannya juga dengan hukum. Ya kan pasti beririsan dengan persoalan-persoalan hukum. Pasti. Nah, dalam menyambut momentum 2024. Ya, silakan, Mbak. 2024 ini sebagai salah seorang advokat. Kira-kira bagaimana nih pesannya terkait hukum nih dalam 2024? Nah, kita jangan mengikuti euforia yang tidak jelas. Oke. Ya. Maksudnya tidak jelas itu apa? Maksudnya tidak jelas itu hanya untuk alasan like and dislike, penggembira dan lain sebagainya. Pengikut-pengikut lah ya. Kita harus konsekuen terhadap pilihan. Kita harus punya konsekuen terhadap masa depan. Masa depan bangsa dan negara, anak keturunan dan cucu. Kan nanti akan pemerintah yang ke depan itu kan akan memprogram jangka menengah, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, kalau yang membentuk ini tidak berqualified, ke depannya bagaimana? Bangsa ini bisa rusak. Betul, setuju. Itu yang harus diperbaiki, harus dimotivasi dengan benar, sehingga tercipta kehidupan welfare state yang diharapkan tadi. Negara kesejahteraan yang diharapkan. Itu amanat dari konstitusi. Betul sekali. Ya kan? Konstitusi juga menyatakan negara kita negara hukum yang tadi Mbak Susi sebutkan. Nah, sekarang nih kalau kita lihat konsepsi negara hukum ya. Saat ini menurut pandangan Mbak Susi sudah cukup memuaskan atau masih masih jauh? Jauh dari memuaskan. Prinsip negara hukum itu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat adil dan makmur ya. Tadi kan salah satunya isu itu contoh kecil loh. Itu baru contoh kecil. Banyak yang harus dibenahi. Konstruksi hukum yang dibangun oleh pencipta-pencipta ini, oleh pembuat undang-undang harus benar-benar yang mempunyai kualitas. Mohon maaf nih, yang kualitasnya sebagai ini gimana mau bentuk undang-undang, mau bentuk peraturan, bisanya mejeng, show force kemana hedon, apa yang dihasilkan? Padahal pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia, di akhirat juga. Kita itu bertanggung jawab terhadap anak cucu keturunan kita. Nah, bagaimana membangun bangsa ini dengan baik dan benar? Kita nggak usah misalkan saya nggak usah terlalu muluk-muluk. Di dalam domain saya sendiri,
di lingkup saya sebagai profesi advokat, banyak kan kejadian kemarin. Oke. KPK seperti itu, KPK yang diagungkan ternyata ada irama lain. Kemudian di kejaksaan, di kepolisian, itu tidak terlepas dari apa? Sumber daya. Kalau sumber daya manusianya berkualitas, kompeten ya, maka akan terbentuk negara yang berkualitas. Kira-kira seperti itu. Betul. Nah, tapi kan masalahnya hari ini semua orang kepingin tampil, ya kan, kepingin maju, kualitasnya belum, sumber dayanya masih terbatas. Nah, dengan situasi yang begitu, ini kan pasti banyak, ini kan kita sekarang ini banyak ada yang menggunakan istilah bonus demografi, ya kan, banyak generasi-generasi muda yang kepingin berkecimpung dalam dunia politik. Politik dan hukum dua hal yang tidak bisa juga dipisahkan, ya kan, saling beririsan. Nah, dengan hal yang seperti ini nih Mbak Suci, pesan buat anak-anak muda ini, yang khususnya yang ingin masuk dalam dunia profesi hukum ya, supaya kan cita-cita negara hukum itu tercapai. Ini sedikit memang saya itu menjalani profesi sudah lumayan panjang ya Mas. Ada senior tadi ya kan? Senior banyak senior. Saya masih belum apa-apa. Saya kalau ilmu ingin belajar terus-menerus itu kan saya menganggap diri saya belum apa-apa. Tapi setidak-tidaknya sebagai sumbangsih ya Mas. Untuk generasi sekarang banyak-banyak belajar. Jangan hanya sekedar kayak kulitnya aja, bajunya saja, tetapi isinya nggak ada. Kita memakai baju baru, tapi dalamnya rusak, kan nggak bagus. Kalau kita memakainya luar dalam itu bagus, berkualitas, pasti kan akan dipakai. Jangan kita hanya sekedar mencari duit gede dulu, yang penting euforia dulu, bisa tampil, bisa dapat, tapi ke depannya, ke belakangnya, nol sama sekali, percuma. Maka kita harus bisa mengidentifikasi diri sendiri, menunjukkan integritas diri supaya bisa dihargai, dipercaya, dan bisa bekerja dengan profesional yang baik dan bertanggung jawab. Kira-kira seperti itu. Oke. Terakhir Mas Susi, sebelum kita tutup ya, sebelum berakhir, pesan-pesan terakhir ini kan kita tadi kita awali dengan diskusi sebagai salah satu pimpinan ya di organisasi advokat. Tentu kan organisasi ini juga menjadi harapan masyarakat ya dalam memajukan negara hukum, kesejahteraan bagi masyarakat. Kemudian sebagai profesi advokat itu juga banyak sekali dimensinya kan gitu. Dalam pengalaman-pengalaman yang sudah Mbak Susi lalui ini, yang paling konkret nih, yang harus dirubah ya, baik itu organisasi advokat itu sendiri maupun profesi advokat itu. Nah, ini Mas, di dalam praktek sekarang kan peradilan saja mengalami proses untuk memperbaharui terus. Makanya ada e-court, ada elektronik dan lain sebagainya. Sebagai generasi advokat kan harus mengikuti zaman, beradaptasi. Kalau saya udah ketinggalan zaman, tapi paling tidak setidak-tidaknya jangan ketinggalan zaman di dalam edukasi. Yang penting adalah edukasi, integritas, dan kemudian mempunyai etik. Itu yang penting. Kalau itu terlandaskan menjadi basic, menjadi dasar, kemanapun akan selamat. Itu diinternalisasi di dalam diri ya. Itu menjadi donor. Masih ada lagi Mbak? Kira-kira seperti itu. Sip. Mudah-mudahan berkenan ya. Terima kasih banyak Mbak Susi. Ini sharing yang sangat bermanfaat bagi Legal Update episode ketiga ya. Amin. Semoga ini juga bisa menjadi motivasi, dan mungkin kita bukan mengedukasi tapi menginformasikan ya kepada generasi muda dan juga kepada masyarakat umum bagaimana kita mewujudkan negara hukum. Dan isunya ada banyak, tapi salah satu tadi yang diberikan contoh itu harus menjadi perhatian bersama. Betul. Ya, itu harus diadvokasi, bukan hanya dibaca dan direnung, tapi bagaimana didorong supaya ada payung hukumnya. Jadi keadilan dan kepastian hukum itu benar-benar tercapai sebagaimana yang diharapkan. Baik, terima kasih. Mbak Susi, boleh kita salaman dulu? Makasih banyak, silakan diminum Mbak. Ya, terima kasih semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Amin.